Kalaupun seperti apa yang kalian katakan tadi, jangan diimani itu ya. Kalaupun itu ada seperti apa, di sini saja saya ngomong ya. Ya, saya ngomong, jangan ada yang lari ke sana-sana. Saya akan bicara ya. Kalian jangan lari, yang penting ya. Oke. Tim metanoia telah tiba. Oke. Larilah ke sono. Telah tiba. Ini ada, kita langsung panggil tukang kopi untuk abdi dalam. Sini aja Pak, sini Pak. Ntar ngopi dulu, no. Bapak kalau ditangkap, saya yang ini. Nah, sini Pak, ngopi dulu orang ini. Nah, sini aja Pak, Pak. Maksudnya ngopi dulu, ngopi. Dia terlalu jauh ke sono. Nah, ngopi. Duduk dulu. Yang mau ngopi dulu. Ini tim abdi dalam sama tim abdi luar. Ngopi dulu. Ngopi. Nah, itu. Oke. Nah, ini dia timnya. Oke, kita baru bisa jalan cepat. Ya. Tuhan itu lebih dahsyat, lebih besar dari semuanya. Dia maha besar. Berdiri. Saya jujur ya, saya kemari bukan dari panti sosial. Saya kemari utusan kerajaan sorga. Oh, kita enggak, memang kerinduan kita adalah membagikan firman. Ya, tetapi bentuk kasih kita kepada mereka-mereka yang sudah mendengar firman, karena mungkin capek, lelah, daripada dia cari makan lagi, ya kita kasih makan. Tapi tujuannya adalah kita menyampaikan firman. Ya. Kalaupun seperti apa yang kalian katakan tadi, jangan diimani itu ya. Kalaupun itu ada seperti apa, di sini saja saya ngomong ya. Ya, kalian jangan lari, yang penting ya. Jangan lari ya. Oke. Tapi pas ibadah, itu tanggung jawab saya. Saya akan bertanggung jawab. Kita bukan curi, kita bukan rampok. Haleluya. Hadirat urapan kuasamu Tuhan Yesus bekerja atas kami. Roh Kudus ambil alih pesta anak domba Allah hari ini. Ambil alih ibadah ini. Amen. Supaya ada hadirat, ada urapan, ada kuasa. Sehingga mereka-mereka yang tadi lemah, letih, letoy, loyo, lesu, dibangkitkan imannya. Mereka-mereka yang khawatir, bimbang, ragu, takut, sana, takut sini. Mereka menjadi orang-orang yang kuat imannya. Tidak lagi takut, tidak lagi gentar. Mereka lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Kalau ada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh jahat, iblis, setan, kuasa gelap, ilah-ilah zaman, roh teritorial beserta antek-anteknya di udara yang coba ingin mengganggu, menghalangi, menghambat pesta domba Allah hari ini, ibadah hari ini, saya usir, saya tolak, patahkan kuasa dalam nama Yesus. Kelompok tertentu, niat orang tertentu yang coba ingin berbuat jahat, kami gagalkan dalam nama Yesus. Bahkan pihak-pihak dari pemerintahan, mereka harus bersyukur saya bisa berbuat baik kepada masyarakat di sini, karena masyarakat di sini butuh mereka kebenaran firman, supaya mereka tidak buat jahat di Jakarta ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Haleluya. Ya. Kita langsung menyembah Tuhan Yesus, itu kita angkat pujian kita, sambutlah Yesus. Semuanya ya, dan ragu ya. 1, 2, 3. Sambutlah Yesus, tinggikan beri dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, kau ku sembah, haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri dia hormat, pujian dan kuasa.
Yesus Raja. Bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Mari kita serentak mengatakan sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja. Bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sekali lagi katakan sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus, rasakan kehadirannya di tempat ini. Tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja. Bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Semangat sekali lagi katakan sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja. Yang mulia ku angkat tanganku, amin. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Yesus, glory, glory, glory Tuhan. Syukur, syukur. Glory Yesus, glory Tuhan. Syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Besar anugerahmu, Amin. melimpah kasih. Yes, Ikaramasakara. Semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu, besar anugerahmu, melimpah. Semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu, besar anugerahmu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar
besar anugerahmu, besar anugerahmu, besar anugerahmu. Haleluya. 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 Amen. Kita memuji-muji Tuhan Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita naikkan Yesus ajaib ya. Semua pasti Haleluya. tahu ya. Yesus ajaib, Haleluya. Tuhan ajaib. Haleluya. 1, 2, 3 ya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Ayo ikutin aja Kasih-Nya tiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Ayo kita serentak. Yesus ajaib, Tuhan ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhan ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku, Yesusku ajaib bagiku, Yesusku ajaib bagiku. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, haleluya. Hadirat urapan kuasa-Mu Tuhan Yesus menguasai kami semua Tuhan, sehingga kebenaran firman ini memberikan kepada kami kemenangan, memberikan kepada kami kemerdekaan. Kami tidak diintimidasi, tidak ditakut-takuti, karena Tuhan para rasul pun mereka banyak mengalami kesulitan, banyak mengalami tantangan, rintangan. Roh Kudus urapi hamba-Mu supaya lidah hamba-Mu menjadi berkat buat mereka. Kalau ada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu dunia yang gelap, roh jahat, iblis, setan, kuasa gelap, orang-orang tertentu yang coba ingin berbuat jahat, kami gagalkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. 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 Ya. Ya. Saudara, seharusnya saya mau melanjutkan pelajaran kemarin ya. Hal-hal yang sulit di Alkitab itu ya kita bongkar gitu supaya kita mudah menjawabnya kalau orang bertanya. Tetapi karena situasi ini yang saya lihat ya, saya mau tanya beberapa hal kepada semua kalian. Siapa yang tahu Paulus matinya kenapa? Oke, yang Bani Kedar yang mungkin baru percaya Yesus ya mungkin nggak tahu ya. Yang sudah lama-lama percaya Tuhan, yang sudah banyak baca Alkitab ya. Paulus matinya kenapa? Oh, disalib terbalik ya. Paulus dipancung oleh Kaisar Nero. Yakobus digoreng. Yohanes Pembaptis dipenggal sama Herodes. Terus Rasul Yohanes dibuang ke pulau Patmos. Tidak ada rasul dan nabi pun yang mereka hidupnya enak-enak, enjoy. Haleluya. 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 Jadi saudara tahu nggak siapa yang pertama kali nanti masuk neraka? Artinya orang yang sudah ngomong Yesus Tuhan ya, dia sudah percaya Yesus itu Tuhan ya. Bedalah dengan orang yang lain ya, yang sama sekali nggak percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Tapi orang Kristen lah, orang Kristen ya. Siapa yang nanti pertama kali masuk neraka? Orang Kristen. Susah ya? Oke ya. Ada yang bisa? Iya. Bukan yang pertama kali masuk neraka. Iya. Nah ya. Nanti kalau saya buka kalian kaget ya. Hah? Ya. Nanti kalau saya buka kalian kaget ya. Ya. Saya akan baca ya. Ya. Saya akan baca ini yang pertama kali nanti masuk neraka. Ya.
Nah, nanti ya. Nah, tetapi orang-orang penakut. Ini dia di ranking pertama dibuat. Di barisan pertama. Di Yohanes 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut. Orang-orang yang tidak percaya. Nomor 2, orang-orang keji. Orang-orang pembunuh. Orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi saudara, jadi orang penakut ini ditaruh di bagian depan. Ya, haleluya. Haleluya. Ngeri ya. Kita pikirkan, oh pasti penjina, perampok, pencuri, penipu, kan gitu. Ternyata orang-orang penakut. Ya? Ya takut, lebih takut sama manusia daripada sama Tuhan. Takut memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Takut nanti menyembah memuji Tuhan ditangkap. Takut nanti bersaksi ditikam. Saya sudah dari Miangas, Rote, Sabang, Maroke, Miangas, Rote ya. Saya berapa kali pelayanan di Aceh. Kalau tahu kalian Aceh, itu syariat Islam. Ya. Jadi kalau menghadap yang begini-begini mah encer-encer aja. Haleluya. Jadi orang-orang penakut. Ya. Itu nggak masuk dalam kerajaan sorga. Haleluya. Nah, kalian masih takut? Iya, saya akan bacakan ya. Saudara, kenapa orang takut? Kenapa orang bisa takut? Yohanes 4 ayat 18. Ya. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Di dalam kasih tidak ada berarti orang yang takut dia nggak tinggal dalam kasih. Orang yang tinggal dalam kasih, ya, dia nggak akan takut. Kalau dia hidup dalam kebenaran, dia nggak akan takut. Haleluya. Makanya saya katakan tadi, jangan takut. Terus jangan dibatasi. Roh Kudus bekerja, biarkan. Yang mau datang ya datang, yang nggak mau datang ya nggak usah paksa. Haleluya. Haleluya. Tapi jangan juga sengaja ngintip-ngintip udah mau selesai baru datang. Ya, itu nanti jadi ulat di perut. Iya. Makanya orang yang punya kasih sempurna itu nggak ada takutnya. Ya. Saya heran ya ngelihat ada orang ya di terminal dia berani banget. Berani banget. Gara-gara uang 5.000 berani tusuk-tusukan. Gara-gara uang 10.000 berani tonjok orang. Tapi giliran saya ajak dia, coba kau injil itu. Dipukul aku nanti gitu. Gila nggak? Harusnya kan kita lebih takut tikam orang. Ya kan? Bisa masuk penjara. Lebih takut pukul orang bisa masuk penjara. Dan sudah masuk penjara juga kita diludahi oleh Tuhan. Nah, kalau kita memberitakan Injil terus kita ditangkap, kan kita orang yang paling berbahagia. Saya kasih tahu sama anak saya ini, sama istri, kalian kalau kena Injil kalian ditangkap, dibunuh, saya bangga. Berikan sorak-sorai dong buatku. Sama anak saya. Ya, saya tahu ini kata-kata yang sepertinya bagi orang tertentu berlebihan atau heroik. Mungkin banyak pendeta juga yang menganggap kata-kata ini keterlaluan. Tapi seperti itulah ajaran rasul-rasul. Makanya kalian jangan terlepas dari ajaran rasul-rasul. Haleluya. Haleluya. Iya. Kenapa kita takut?
Giliran mencuri kenapa nggak takut? Mencuri itu jelas pidana. Saya nggak bisa tolong saudara kalau saudara mencuri, saya nggak bisa tolong. Ya. Tapi kalau karena memuji menyembah Tuhan terus ada yang ganggu, saya bisa tolong. Saya bisa bantu. Ya kan? Karena saya tahu semua ada undang-undangnya, saya ngerti. Makanya saya berani. Haleluya. Haleluya. Malah bagus nanti. Naik viral nama saya. Oh, langsung video. Langsung nanti saya ngomong sama Satpol PP. Jadi bener dilarang, Pak. Bener nggak boleh saya sih. Bener nggak boleh, Pak. Ini tanah siapa, Pak? Ya. Iya. Karena kita di sini bukan duduk-duduk loh. Kita memuji menyembah Tuhan loh. Iya. Iya. Kalau sempat macam-macam, saya suruh dia kasih tempat buat saya di sini. Iya, enggak di Pulau Gadung. Saya nggak mau di Pulau Gadung karena rakyatnya, jemaatnya di wilayah sini. Haleluya. Nanti ibadah kita sampai jam 6 sore ini. Haleluya. Haleluya. Hah? Jangan takut. Itu maksudnya, pesan saya jangan takut. Haleluya. Iya. Kenapa mencuri orang berani? Kenapa beribadah takut? Hah? Haleluya. Haleluya. Iya, jadi kenapa ya? Karena roh ketakutan ini setan loh. Nggak percaya kalian? Iya, iblis. Saya terus terang, waktu yang Kamis kemarin sempat saya gini, Roh Kudus bilang, kau sudah kubekali undang-undang, kau sudah kubekali urapan, kau sudah kubekali link-link di mana. Kenapa kau takut? Mainkan. Makanya saya mainkan terus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ini ada yang bilang jangan sampai sejam Pak ya. Gini-gini Pak. Iya, nggak usah datang lah mau. Iya kan? Ngapain kan gitu? Kita bukan mau diatur-atur ya. Sedangkan ada seorang pengusaha yang dulu sering kasih berkat saya, sebulan bisa 10 juta, 5 juta. Ketika dia mau atur-atur saya, langsung saya tengking. Jangan kamu atur, Roh Kudus. Uangmu, ya uangmu nggak bisa ngatur saya. Saya ini mahal, saking mahalnya tidak bisa dibeli. Arti mahal apa? Arti mahal bukan berharga, arti mahal tidak bisa dibeli. Ferrari mahal atau murah? Mahal bagi kalian, bagi Hotman Paris murah. Dia bisa beli setiap hari Ferrari. Iya, saya ini mahal karena saya nggak bisa dibeli. Kenapa saya nggak bisa dibeli? Karena saya sudah dibeli oleh siapa? Oleh Yesus, lunas dibayar oleh darahnya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Iya ya. Jadi 2 Timotius 1 ya. Ya, ayat 7 ya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi Tuhan tidak memberikan roh. Berarti kalau ada orang takut beribadah memuji Tuhan, dihinggapi roh apa? Roh iblis, roh setan. Haleluya. Saudara, pertama kali saya percaya Yesus tahun 1996, saya deklarasikan mulai dari terminal Grogol, Pulau Gadung, Cilitan, saya terus ulang, hei, percayalah kepada Yesus Kristus supaya kau selamat dan sisi rumahmu selamatkan. Kalau kau tidak percaya, kau akan binasa. Bukan ke orang tertentu atau ke agama tertentu. Ini di terminal. Jadi kalau saya sampai sekarang diberkati seperti ini sama Tuhan, kalian gak usah iri. Karena saya sudah berbuat sesuatu bagi kerajaannya. Pak di bapak ini bilang, kok mobilnya ganti Pak? Saya semua bisa pakai mobil orang, saya bilang. Karena mobil dia, mobil bapak gua yang punya semua. Kalau hanya pakai aja, haleluya. Nanti besok kalian lihat di sini pakai mobil plat yang lain lagi ya. Plat dinas tertentu. Ya. Pakai dinas tertentu ya. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Jadi sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Jadi nggak takut lagi ya? Nggak, tadi saudara, ini ucapan ini berbahaya loh, penuh kuasa loh. Contoh gini ya, ada orang tadi udah yakin, tapi temennya bilang, masa sih lu percaya? Kan persoalannya ini berat, ini persoalannya besar. Dia bisa pulang jadi bingung loh. Iya ya, ini kan berat, ini kan besar. Akhirnya dia bisa ikut loh. Makanya kalau satu orang takut ketemu satu orang nggak takut, jadinya orang apa? Satu orang nggak takut ketemu satu orang takut, jadinya dua orang itu jadi takut. Haleluya, haleluya, iya, ya, haleluya, iya. Jadi saudara, saya sudah beberapa kali ya, dulu sebelum saya berpergian pakai kendaraan dan segala macam, saya tuh khotbah itu saudara, itu di kereta api lagi jalan saya khotbah. Di bis kota saya lagi, di dalam bis kota saya khotbah. Yang di dalamnya tuh pakai kerudung, ada yang nggak pakai, ada yang pakai. Saya pernah diludahin orang. Haleluya. Saya diludahin orang. Saya bilang, dia turun di Terminal Bogor, saya turun. Saya bilang, Mbak, ludahnya manis juga, Mbak. Saya bilang. Iya. Akhirnya dia bilang, Pak, Bapak kok bisa ya? Sudah diludahi kok bisa mengucapkan itu. Itu ajaran Yesus, Mbak. Yesus tidak ajarkan kami berperang. Dulu saya ini bukan percaya Yesus. Dulu saya diajarkan berperang untuk agama. Sekarang tidak. Saya bilang, saya diajarkan kasih sama Yesus. Haleluya. Haleluya. Akhirnya itu ibu pakai kerudung percaya Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Makanya saudaraku yang saya kasih, apa yang kita takuti dalam hidup ini? Haleluya. Takutlah kalau namamu tidak terdaftar di sorga. Takutlah kalau kau tidak diterima nanti di sorga. Takutlah kalau Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau. Seperti Matius 7 ayat 21. Takut akan itulah engkau. Haleluya. Hah? Kok tunduk-tunduk? Lihat saya lebih enak dilihat. Iya, lihat nih. Saya lebih enak dilihat. Lihat kakimu budukan. Lihat. Iya. Terus gunting-gunting kuku. Iya kan? Jangan lihat saya. Kan saya sudah bilang, ini bukan panti sosial. Ini benar-benar kegerakan pastoral. Ini benar-benar kegerakan pelayanan. Ini benar-benar kegerakan kerohanian. Ini benar-benar kegerakan sorgawi. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Iya. Kalau ada orang yang mungkin datang dengan gerakan sosial, ya saya hanya ucapkan terima kasih kepada orang itu. Tapi saya dipanggil Tuhan bukan untuk itu. Saya dipanggil Tuhan untuk memberitakan kebenaran buat kalian. Supaya hidup kalian ini berubah. Haleluya. Haleluya. Karena saya juga dulu, saudara, orang yang beragama. Saya diajarkan untuk taat kepada agama saya oleh ibu ayah saya. Tapi nggak bisa mengubah saya. Bahkan saya semakin jahat, semakin nakal. Iya. Terus akhirnya berurusan dengan kepolisian. Masuk penjara, keluar penjara, masuk penjara, keluar penjara. Guru ngaji saya nggak bisa merubah saya. Iya. Guru agama saya nggak bisa merubah saya. Sekolah di mana saya tempat bersekolah nggak bisa merubah saya. Di Madrasah Sanawi Aliyah nggak bisa ngerubah saya. Nggak ada yang bisa ngerubah saya. Iya. Bahkan ayah ibu saya nggak bisa merubah saya. Tapi ketika saya berjumpa dengan Yesus, hidup saya dirubah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Hidup saya dirubah. Terus masa saya harus takut-takut lagi sih memberitakan Injil Yesus Kristus? Apalagi ada orangnya. Ya nggak ada orangnya aja saya teriak-teriak.
Woi, di mana kau? Woi, di mana kau? Gitu ya. Iya. Anak saya, saudara, beberapa tahun yang lalu, lagi semangatnya ya, karena memang belum ada pelayanan di sini, pengembaraan di luar kota pun kurang. Saudara, saya ajak mereka nginjil naik sepeda. Anak saya yang kecil itu sekarang udah SMP, dulu masih SD kelas 2 sudah nginjili sapam. Pak Sapam, kalau Pak Sapam nggak percaya Yesus, Pak Sapam mati dalam dosa. Hah? Lu anak kecil ngajarin gua lu, katanya. Saudara, apa yang kita takuti hidup ini? Haleluya. Haleluya. Nggak ada yang kita takuti. Tapi saudara jangan salah paham. Selesai ibadah, terus saudara di sana, "Woi, siapa yang berani sama gua? Ayo." Ma, itu orang gila, itu orang sengit. Haleluya. Masa untuk kebenaran firman Tuhan kita takut? Kalian masih terikat kalau masih takut. Ya, Alkitab bilang, ya. 2 saya baca ya. 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ya. Jadi orang yang punya roh Allah, dia merdeka dari rasa intimidasi, takut, dari rasa minoritas. Saya nggak pernah merasa saya minoritas. Enggak. Makanya tidak banyak pendeta, bahkan sangat sedikit sekali yang bisa cocok sama saya berjalan bersamaan. Kenapa? Karena mereka selalu bilang, "Bro, ngomong jangan begitu, ini warung Padang bro. Kita ini minoritas." Siapa bilang gua minoritas? Lu nggak lihat nih bala tentara surgawi ini, malaikat-malaikat banyak. Haleluya. Haleluya. Jadi saya nggak ada berpikir, "Oh, saya minoritas. Oh, saya ini orang kecil, nanti saya akan ditindas, diinjak." Saya tahu siapa saya di dalam Kristus. Saya anak Allah. Saya ini, saudara, ada di sini bukan karena mau saya. Tuhan yang mengutus saya. Haleluya. Bahkan saya mau kasih tahu kepada saudara, saya bukan sekedar menjalankan misi Tuhan. Saya misinya Tuhan. Saya jadi biji gandum itu yang dilempar Tuhan di sini, supaya biji gandum ini berakar, bertumbuh, berbuah, dan buahnya itu lebat dan saudara bisa makan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Tapi untuk saudara bisa makan, saudara juga harus bergerak ngambil buah itu. Buahnya udah ada. Gak bakalan, saudara. Haleluya. Gak bakalan. Buahnya sudah ada. Gak bakalan. Saudara harus ambil. Haleluya. Haleluya. Jadi Kamis besok kita istirahatkan apa lanjut? Lanjut ya? Iya, karena ada yang di Tanah Tinggi juga selalu hubungi ya. "Pak, kapan di sini nggak datang-datang lagi?" Saya bilang, "Saya sudah penggembalaan." Saudara jangan salah ya. Ini bukan sekedar ibadah biasa-biasa, ini penggembalaan loh. Kenapa saya bilang penggembalaan? Alex saya nikahkan, saya kasih surat nggak? Ada. Itu buktinya penggembalaan. Oh, karena dia, kalau pas nikahnya nggak tahu ya. Baptis saya kasih surat nggak? Kalian kalau nikah pasti saya kasih surat, asal lengkap semua data-datanya. Misalnya ada keterangan RW belum pernah menikah, atau dulunya bukan Kristen. Dulunya bukan Kristen, saya bisa nikahkan. Misalnya ibu ini bukan Kristen, bapak ini bukan Kristen, tapi dia memang pernah nikah. Itu di pandangan Alkitab, itu mereka di pandangan Alkitab ya. Ya, itu mereka nggak sah di pandangan Alkitab. Di pandangan pemerintah sah. Haleluya. Jadi ketika mereka berjumpa di sini karena Yesus, saya nikahkan. Saya berapa kali nikahkan orang di sini? Ada 3 atau 4 kali. Ada satu orang yang sampai bawa ke rumah. Saya kasih jas, saya kasih pakaian, saya kasih surat nikah. Saya baptis orang, saya kasih surat. Artinya
ini bukan sekedar biasa-biasa, ini pastoral. Tapi kalau kalian berurusan dengan polisi, itu bukan pastoral, itu kriminal. Haleluya. Haleluya. Karena itu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita tidak perlu takut. Amin. Haleluya. Haleluya. Iya, sebab saya bacakan lagi ya. Satu ayat ya. Nah, Yohanes 8. Ya, saya akan baca ya. Ayat 36. Jika Kristus, di sini pakai kata anak, tapi biar gampang Anda paham, jika Kristus itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi saya minta, saya harap kalian buka hati terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Supaya kalian merdeka. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Yang meriah, yang meriah. Haleluya. Jangan setengah-setengah, karena ya beragama belum tentu beryesus. Ya, bertuhan belum tentu beryesus. Beragama belum tentu beryesus. Ini harus orang cerdas yang paham ini. Kalau Bapak ini saya yakin dia paham. Ya. Beragama belum tentu bertuhan, bertuhan belum tentu beryesus. Nah, itu lebih serem lagi. Kalian ini bukan sekedar bertuhan. Kalian bukan sekedar beragama, kalian beryesus, kalian punya Yesus. Dialah Tuhan Allah yang menyelamatkan kalian semua. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. 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 Saya kemarin lagi pulang sama anak saya bilang, ayo kita ke kantor gubernur. Kita langsung ke komandan Satpol PP-nya, saya bilang. Tapi anak saya kurang respon, ya udahlah saya bilang. Udah kalau begitu ya belum saya lakukan. Tapi saya katakan demikian. Haleluya. Makanya saudara kalau dengar firman itu benar-benar dengar firman. Haleluya. Kalau takut sembunyi. Ya saya kasih tempat sembunyiannya ya. Nah ini keluar. Nanti ke kanan. Belok kiri lagi. Nah ntar saya kasih tahu. Itu saking takutnya ibu ini, kasihan ini. Harus dilepaskan lo dari Roro ini, dia trauma ibu ini, kasihan dia. Aduh, siapa bu namanya bu? Nanti tulis ya. Saya datangi ke kantornya. Gara-gara kau trauma, ayo lakukan trauma healing, ayo. Ya, aparat sebenarnya nggak boleh nakut-nakuti. Haleluya. Mana itu bapak itu yang kapan itu dia dikeluarkan? Bukan, ada bapak-bapak yang jalannya. Hah? Oh panti. Masa seorang bapak gitu ya sudah dibawa, dikeluarkan, dilepaskan lagi di sini. Ya kan? Harusnya dibawa, ditaruh di rumah yang bagus, dikasih makan. Gitu. Hah? Ya memang negara harusnya begitu. Ini saudara yang dilakukan seperti yang kalian tahu, itu bukanlah undang-undang negara. Undang-undang negara adalah harus mengentaskan kemiskinan. Tidak boleh ada rakyat Indonesia yang miskin. Itu undang-undang negara. Saudara, apa yang saya sampaikan ini sampai kemana-mana nanti. Ke Facebook, kemana-mana sampai. Itu yang dilakukan. Harusnya. Haleluya. Nah, jadi jangan mau kalian dibodoh-bodohin. Kalau ada apa-apa, ya. Habis itu, mana rumah saya pak? Mana kerja saya pak? Ditaruh sini lagi, jangan mau. Rangkul dia langsung. Aku tinggal di rumahmu pak. Jangan mau. Haleluya. Haleluya. Makanya saya berani lama-lama karena saya punya semua di sini. Haleluya. Jadi kalian ya, kalau tetap mau terus jalan di sini ada ibadah, jangan kalau takut kita sembunyi saja.
Haleluya. Karena masih banyak jiwa-jiwa yang lain yang juga membutuhkan saya. Seperti di tanah tinggi. Ya kan? Tapi saya bilang saya nggak punya waktu. Karena hari Minggu di sini, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, Kamis di sini. Jadi nggak ada waktu lagi. Haleluya. Masih takut? Nggak lagi ya. Haleluya. 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 Kasihan lihat ibu ini, dia trauma ya, Bu. Kita doakan nanti. Iya. Jadi saudara, roh ketakutan itu bukan datang dari Tuhan. Dari iblis ya. Haleluya. Haleluya. Kenapa saya berani memperjuangkan ini gini? Karena saya dulu pernah mengalami seperti ini. Saya juga pernah diperlakukan seperti yang dialami oleh orang-orang tertentu di sini. Makanya saya sudah seperti ini, sudah berhasil seperti ini. Saya mau katakan, saya mau lawan. Saya mau lawan. Gitu loh. Kenapa, Pak? Ada apa, Pak? Oh, Bapak mau kasih mereka kerja. Bapak mau kasih mereka makan. Mana kontrakannya, Pak? Begitu. Haleluya. 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 Percaya bahwa Tuhan Yesus hebat, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus Maha Kuasa. Haleluya. Iya, kita seringkali Tuhan dahsyat, Tuhan hebat, Tuhan luar biasa, Tuhan Maha Kuasa. Oh, takut. Haleluya. Kita harus konsisten ya. Apa yang kita ucapkan itu yang dari hati kita. Saudara, emang saya ini juga tidak berisiko membina saudara di sini. Berisiko, saudara. Haleluya. Iya. Tapi kenapa saya mau? Ya karena saya percaya kalian ini orang-orang yang dikasih Tuhan. Haleluya. Seperti yang dibilang ibu tadi, Pak, kalau hari Kamis ditutup, Pak, waduh, kasihan sama kami lah. Ada yang ngomong gitu tadi. Saudara, saya tidak mau lagi kalau hari Kamis depan ada yang menakut-nakuti. Kalau ada yang bilang nakut-nakuti, sejam aja Pak ya, 40 menit aja ya. Saya tidak mau lagi. Mari kita bangkit berdiri, berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Hai, berdiri Bu. Doa. Sembuh nanti. Apa sakitnya? Sakit apa itu? Sakit gula. Dalam nama Yesus, Tuhan Yesus, kuasa-Mu bekerja. Mujizat-Mu terjadi dalam nama Yesus. Amin. Oh, Ibu gulanya berapa, Bu? Hah? Oh, belum dicek ya? Oh, aduh. Ya, oke. Kapan ya kita bisa bawa Mama Nail ya? Tensi ya? Mama Nail ya? Untuk mentensi-tensi orang ini. Gula-gulanya dilihat. Ya. 400, 490. Iya, gulanya apanya? Bukan. Kita punya jemaat, dia kerja di apotik, dia bisa dipanggil, dia punya alat kan tuh itu. Hah? Oh, bawa alatnya ya. Kita besok bawa alatnya. Ibu lemas. Lemas sekali. Oh, ya diri dong. Haleluya. Haleluya. Ya. Ya, angkat dua tangan ya. Tinggi-tinggi. Berdiri, jangan ada yang duduk-duduk. Yang duduk-duduk nanti pantatnya disodok dengan paku loh. Iya, sama malaikat. Jangan duduk, Bu. Berdiri, Bu. Itu yang di belakang. Itu yang Bani Kedar kali ya. Ini lagi sini. Come here. You come here. Oh, itu sih itu. Saya pikir ya orang Afrika baru datang. Oke, kita doa yuk. Oke, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami buka hati. Terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami percaya
darah Kristus sudah menebus kami dari murka Allah. Kami yakin Tuhan Yesus pasti menjagai, melindungi, memelihara kami. Tuhan Yesus urapi kami, jauhkan dari kami roh ketakutan. Berikan kepada kami keberanian untuk memuji, menyembah Tuhan, untuk bersaksi, mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah juru selamat. Tuhan Yesus, kami pulih, kami sekarang pulih, kami sudah dilepaskan dari roh ketakutan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saya kuduskan Tuhan, mereka makan minum menjadi sehat, mereka dapat memuji, menyembah Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Oh ya, foto sini. Rapat. Udah jarang kita berfoto soalnya kan. Sini Ibu Silsilia, udah jarang, udah ada 3 bulan ya nggak pernah foto. Ya, bagi Bu, bagi. Ya, duduk dulu semua. Ibu ini bagi makanan, kamu bagi minuman. Ya. Nanti anak-anak ya. Udah nggak apa-apa kalau ini. Cukup kayaknya. Nah, kemarin gara-gara Paramamu di. hah? Mana? Ini aja yang kecil itu. Oh, itu ya. Iya. Ini Alek lagi. Kasih minyak digoyang. Jangan takut ya, saya mau makan di sini saya tunggu. Kalau mau makan, kalau disangka satu PP, saya yang ditangkap. Mobil saya kasih. Pak. Kalau PP begitu aja loh, Pak. Kalau kopi kita nggak dikasih, Pak. Kalau kopi Ya, karena ibu nggak mau nyambut di sana. Ya. Jadi saya datang disambut di sana ya. Ya Pak, biasa orang memarkir di sini, Pak, biar kelihatan jemaah. Masyarakat jauh-jauh. Berarti ngintip-ngintip juga ya tadi ya. Soalnya tadi saya juga ada pas mau mandi ke Pertamina, ditanya sama Supir PP, ini mau kemana? Mau mandi, Pak, Bapak mau ikut. Harusnya tadi itu setelah di sana kopi dong. Ini bagiannya. Bagi bagiannya. Anak-anak.
Mari kita makan bersama-sama. Oh, ini. Oh,